saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Adrip, di mana film ini diterbitkan pada tahun 2018 silam, yang diangkat dari cerita kisah nyata dalam buku Red Sky in Morning. Di film ini kita akan diajak survival, di mana ada sepasang kekasih yang sedang berlayar menggunakan kapalnya. Namun di saat perjalanan kapal mereka dihantam oleh badai yang sangat besar. Dan bagaimana kelanjutan kisahnya? Langsung saja. Diawali dari seorang wanita yang bernama Tami yang berusaha mencari pintu keluar dari kapal yang kemasukan air. Dan saat ia keluar dari kapal, ia pun terkejut melihat keadaan kapalnya yang sudah hendak membiding. Dia juga seperti sedang mencari seseorang dari kapal tersebut dengan berteriak, dan film pun dimulai. Scene pun berpindah ke 5 bulan sebelum kejadian. Tami ini adalah seorang juru masak yang bekerja di salah satu kapal pesiar di Tahiti. Namun setelah kontraknya habis, Tami pun melanjutkan aktivitasnya sebagai seorang survival. Untuk mencari biaya tambahan selama perjalanannya, Tami pun bekerja di sebuah dermaga tempat sebuah kapal berlabuh. Kemudian terlihat seorang pria yang hendak memarkirkan kapalnya. Pria itu bernama Richard. Akhirnya Tami dan Richard pun berkenalan dan mengobrol di sana, dan mereka pun terlihat begitu akrab. Keesokan harinya Tami pun mendatangi Richard sambil membawa sekotak es untuknya. Dan sebagai balasan, Richard pun mengundang Tami untuk makan malam bersamanya di kapal. Akhirnya mereka pun makan malam bersama di kapalnya Richard. Tak terduga hubungan pun semakin dekat, sehingga keduanya memutuskan untuk berlayar berkeliling dunia bersama. Hari-hari mereka pun selalu diiringi kebahagiaan dan kesenangan selama perjalanan mengiringi lautan. Sampai suatu ketika mereka pun mendapatkan kabar dari radio pelabuhan Belawan bahwasannya akan terjadi badai besar di tengah laut. Mendengar hal itu, Richard pun mulai menghitung jarak badai dengan lokasi mereka saat ini. Richard beranggapan kalau badai akan berhenti saat mulai mendekati kapal mereka, karena jarak badai itu cukup jauh dari kapalnya. Kemudian Tami dan Richard pun melakukan persiapan untuk menghadapi badai jika tiba-tiba saja mendekati kapal mereka. Namun siapa sangka, kapal yang mereka naiki saat ini memasuki area yang terjadi badai. Tami dan Richard pun berusaha sekuat tenaga untuk menggulung layar kapal agar tak terhantam oleh badai. Dan di sini Richard pun melakukan kesalahan besar, di mana ia nekat untuk menerobos sebuah badai besar dengan tujuan melewatinya. Padahal Tami sudah menyarankan Richard untuk menjauh dari lokasi badai tersebut. Saat mereka sedang berusaha untuk mengamankan kapal, tiba-tiba saja terlihat sebuah gelombang raksasa yang muncul di hadapan kapal mereka. Richard pun menyuruh Tami untuk segera masuk ke dalam kabin kapal, sementara dia tetap di luar untuk mengontrol keadaan kapal, dan tragedi pun terjadi. Dalam adegan ini terlihat bahwa Richard sudah mati tenggelam akibat tragedi tersebut. Adegan pun kembali di mana Tami sedang berteriak memanggil nama Richard. Dia melihat ke segala arah dan berharap dapat menemukan Richard di lautan luas tersebut. Dia juga berusaha menggunakan radio yang ada pada kapal untuk meminta bantuan kepada tim SAR. Namun bukannya berhasil, hasilnya malah nihil, karena tak ada satupun yang menjawab panggilan darurat yang dia lakukan. Setelah beberapa jam kemudian, Tami pun seperti melihat ada sebuah skoci yang mengambang di tengah laut. Dia pun berusaha memperbaiki kapal itu secara darurat. Tami melakukan hal itu karena Tami merasa skoci tersebut ada Richard yang sedang bertahan di sana. Ia pun berhasil membuat sebuah tiang darurat untuk membuat kapal dapat melaju dan mendekati skoci itu. Di saat kapal sudah mendekati skoci, Tami pun berenang untuk mendekatinya. Ia pun terkejut karena melihat Richard masih dalam keadaan hidup. Dia pun berusaha membawa Richard hingga sampai ke atas kapal. Esoknya Tami pun mencoba memastikan lokasi koordinat mereka. Dia pun menyadari kalau lokasi mereka sangat jauh dari lokasi anggota pencarian tim SAR. Di sini mereka berdua pun merasa putus asa karena mereka berpikir bahwa tak akan ditemukan lagi dan akan mati di lautan.
Karena menyadari kalau lokasinya sangat jauh dari lokasi pencarian, Tami pun berusaha untuk mengukur kecepatan kapal bertujuan untuk pergi ke kota terdekat dari lokasi mereka saat ini. Setelah menguji pergerakan kapal, Tami pun mencari sesuatu yang berguna di dalam kapalnya. Dia juga mencoba menjahit lukanya di bagian kepala dan mengumpulkan beberapa makanan untuk bertahan hidup selama beberapa hari ke depan. Tami pun terus merawat Richard dengan sangat baik sampai bala bantuan tiba. Hari pun terus berganti. Tami pun mengecek kondisi Richard yang terbaring di luar kapal. Namun keadaan Richard semakin memburuk karena tak adanya persediaan P3K di kapal mereka. Saat Tami sedang telepati, tiba-tiba saja hujan turun. Tami pun merasa sangat gembira karena ia bisa menambah persediaan air tawar untuk persediaan kebutuhan mereka. Kemudian Tami pun menyanyikan sebuah lagu yang bermaknakan sebuah penyesalan jatuh cinta. Richard pun mendengarkan lagu yang dinyanyikan oleh Tami. Richard merasa sangat sedih dan berkata bahwa ia berharap kalau tidak bertemu dengan Tami agar Tami tidak terjebak di dalam kekacauan ini. Scene pun kembali di mana saat mereka belum tertimpa musibah. Richard menyanyikan sebuah lagu untuk Tami yang bermaknakan sebuah rasa syukur atas jatuh cinta kepada orang yang tepat. Tami pun merasa sangat senang mendengar Richard menyanyikan lagu itu untuknya. Dan Richard pun langsung melamar Tami dengan cincin batu akik miliknya, dan dia juga berjanji akan membelikan cincin baru saat mereka berlabuh nanti. Tami pun menerima lamaran Richard dengan penuh kegembiraan. Film pun berlanjut saat mereka sudah hanyut di lautan lepas selama 29 hari. Tami pun terbangun dari tidurnya karena dia melihat ada sebuah kapal pesiar besar yang sedang lewat di dekat mereka. Dia pun berusaha memberikan sinyal kepada kapal itu, namun kapal tersebut pun hanya lewat saja dan seketika kapal tersebut pun hilang di telan gelapnya malam. Tami pun sangat sedih dan beranggapan kalau kapal itu muncul hanyalah sebuah ilusinya saja. Esoknya Tami pun terus merawat Richard dan Tami melihat kalau luka Richard sudah mulai membusuk. Di sini Tami sudah terlihat tidak waras akibat rasa keputusasaannya, dan tiba-tiba saja Tami mengingat kembali tragedi musibah saat mereka dihantam oleh badai. Tami mendengar suara bisikan Richard yang menyuruh Tami untuk sadar dan terus bertahan hidup. Suara Richard terus terngiang di kepala Tami dan suara tersebut pun berkata bahwa Tami sudah berhalusinasi beberapa hari. Kalau Richard memanglah sudah innalillahi saat kapal mereka terhantam badai. Kebersamaan Tami bersama Richard selama tragedi itu ternyata hanyalah sebuah halusinasi Tami. Di saat itu Tami pun terus bangkit dan berusaha bertahan hidup seperti apa yang Richard katakan di dalam pikirannya. Dia juga berusaha agar kapalnya bisa mencapai daratan. Singkat cerita, Tami pun sudah hanyut di lautan selama 41 hari lamanya. Kemudian dia melihat seekor burung yang datang di atas kapalnya. Saat burung itu pergi, Tami pun melihat arah terbang burung tersebut. Dia pun memantau arah burung itu dan tiba-tiba dia melihat ada sebuah daratan dan ada sebuah kapal di sana. Tami pun langsung memberikan sebuah isyarat kepada kapal itu hingga akhirnya dia pun diselamatkan oleh orang yang ada di kapal tersebut. Lanjut, setelah kondisi Tami telah pulih total, Tami pun kembali ke kapal Richard dan mengingat semua kenangan mereka saat berlayar dulu, dan film pun berakhir.